Salve, salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik, suatu program yang akan menambah wawasan serta kecintaan kita pada iman kekatolikan kita. Ya, para pemirsa yang terkasih, setiap tahun pada Minggu Paskah yang ke-6, dalam Gereja Katolik dirayakan Hari Komunikasi Sosial Dunia. Dan pada tahun ini, Hari Komunikasi Sosial Dunia kita rayakan yang ke-57, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2023. Adapun tema pada Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-57 ini adalah Bicara dengan Hati. Di mana tema ini diambil dari ayat Efesus bab 4 ayat 15 yang isinya berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Maka bersama saya Nova Florentina selama 1 jam ke depan kita akan membahas lebih dalam bersama narasumber kita nanti tentang bagaimana pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus kepada kita seluruh umat Katolik pada Hari Komunikasi Sosial Dunia ini. Namun sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Persembahan Hati yang akan dibawakan oleh Ensemble Band SMP Budi Murni 1 Medan. Mari kita saksikan. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Kesanggupanmu membalas Bapa yang ku bisa, Bapa terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan bergembira dapat memuji dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini. Engkau menyatakan diri-Mu melalui Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, Sabda yang menjadi daging. Dialah komunikator sejati yang menyampaikan kabar gembira bagi dunia, terang yang menghalau kegelapan hati kami. Kami mohon berkat-Mu dalam seluruh tugas pelayanan kami masing-masing, dimanapun kami berada, agar kami dapat berbicara dengan hati untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan membangun kesatuan dalam gereja-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4, ayat 7 sampai dengan 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, umat Allah dimanapun Anda berada, dalam mimbar agama Katolik kali ini kita diajak untuk merenungkan tema berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Tema ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan yang kita dengarkan tadi adalah bagian dari kutipan yang diambil oleh Bapak Paus Fransiskus. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kesatuan dan pelayanan sebagai sarana untuk bertumbuh menuju kedewasaan dalam Kristus tampak dalam cara hidup jemaat Efesus. Penekanan dalam surat ini adalah tanggung jawab masing-masing jemaat dalam hidup bersama. Harus diakui bahwa kesatuan merupakan anugerah roh, tetapi kesatuan itu bukan tidak mungkin dapat rusak dan retak. Jemaat perdana yang terdiri dari orang-orang yang tentu berbeda satu sama lain dalam banyak hal. Keanekaragaman ini
jangan sampai memecah belah mereka. Harus tetap ada usaha untuk memperkuat kesatuan di antara jemaat. Kepada setiap orang di dalam jemaat, Allah telah memberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Acuan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus adalah Mazmur bab 68 ayat 19 yang berbicara tentang karya keselamatan Allah untuk umat Israel. Konteksnya adalah Musa yang naik ke Gunung Sinai dan menerima anugerah dari Allah. Mazmur ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjuk pada Kristus yang naik dan memberikan anugerah-anugerah kepada jemaat. Kristus yang naik ke tempat tinggi dan memenuhi alam semesta dengan kehadirannya, pertama-tama turun ke bagian bumi yang paling bawah. Kristus menganugerahkan para rasul, para nabi, para pelayan jemaat, bertujuan agar jemaat sepenuhnya berfungsi sebagai tubuh Kristus. Dalam pewartaannya, Rasul Paulus telah mengajarkan bahwa setiap jemaat memiliki karunia rohani atau pelayanan untuk kepentingan bersama. Dan tak satu pun peranan dalam jemaat dipandang rendah. Oleh sebab itu, para pelayan ditempatkan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Hal ini perlu ditekankan untuk mengatakan bahwa segala karunia dan pelayanan memiliki tujuan yang sama, yakni membangun jemaat, memperkuat kesatuan iman, dan mengarahkan setiap orang pada kedewasaan rohani. Dengan rumusan lain, para pelayan terutama membantu jemaat agar tidak diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran yang timbul dari kelicikan manusia. Saudara-saudara, dalam bacaan kita hari ini dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diajak untuk berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, sehingga kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Gereja yang bertumbuh ke arah Kristus dan dari Kristus kemudian membangun dirinya dalam kasih. Kasih menjadi kata kunci untuk membangun kesatuan jemaat satu dengan yang lain dan membangun kesatuan antara jemaat dengan Kristus. Marilah kita menyadari bahwa membangun komunikasi di antara kita hendaknya didasarkan pada kasih, agar kita mampu bicara dari hati menurut kebenaran kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Kita semua adalah anggota-anggota tubuh Kristus, dan kepada kita dipercayakan Tuhan beragam bakat kemampuan yang dapat kita sumbangkan. Dan itu semua bisa terrealisasi kalau kita membangun komunikasi yang lahir dari hati. Karena lewat mulut kita menyampaikan perkataan-perkataan yang baik dan benar, sehingga setiap orang yang mendatangkan atau yang mendengarkan perkataan kita merasakan sukacita, damai, dan kegembiraan. Hingga kemudian akhirnya komunikasi ini akan terus berlangsung. Dan kita semua pun bisa membangun kesatuan satu dengan yang lain. Dan tidak dengan mudah menghakimi atau menilai orang. Dunia dengan segala tawaran-tawarannya, dengan media komunikasi, hendaknya mempersatukan kita, bukan memisahkan kita. Tapi tantangan zaman yang kita hadapi saat ini adalah ketika kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita lebih mementingkan diri sendiri, lebih mudah untuk membangun perpecahan-perpecahan akibat dari situasi yang kita alami setiap hari. Saudara-saudari, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita semua juga diajak pada tahun ini oleh Bapak Uskup Agung Medan dengan fokus pastoral tahun 2023, umat Katolik ikut bersekutu. Persekutuan itu dapat kita bangun ketika kita mampu berkomunikasi, ketika kita mampu mendengarkan dengan hati, ketika kita mampu bergerak dari tempat kita masing-masing, lalu membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita.
Semoga umat-umat Katolik yang berada di daerah-daerah terpencil dengan media komunikasi akhirnya juga mendapatkan informasi-informasi yang berguna untuk membela dan mempertahankan imannya. Dan semoga juga kita yang ada di wilayah perkotaan ini dengan segala tawaran-tawaran, anak-anak, orang dewasa, orang tua dimanapun berada, kita semua bertanggung jawab untuk ikut serta dalam karya pelayanan gereja. Santo Fransiskus Assisi berkata, mari kita mulai karena sampai hari ini kita belum berbuat apa-apa. Ini adalah sebuah semangat kerendahan hati untuk membangun komunikasi yang terus-menerus, untuk membangun tubuh Kristus dan membina kita menuju kedewasaan rohani. Semoga Tuhan mendengarkan kita semua. Semoga Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan kita. Segala usaha-usaha dan niat-niat baik kita ke depan membangun hidup yang lebih baik. Kiranya mendorong kita berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan sebuah persembahan dari guru-guru SMP Budi Murni 1 yang akan menyanyikan lagu dengan judul Haec Dies. Selamat menyaksikan. Ya, baik. Para pemirsa yang terkasih, masih bersama saya Nova Florentina dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini adalah Bicara dengan Hati. Dan untuk itu telah hadir bersama kita di studio pakar yang sangat luar biasa untuk bagian komunikasi ini. Beliau tidak asing lagi menurut kita semua dan juga para pemirsa di rumah ya. Beliau adalah Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Siapakah beliau? Beliau adalah Reverendus Dominus Marihort Simanjuntak atau biasa kita sapa dengan Pastor Marihort. Horas Pastor. Horas. Oke.
Selamat siang, sehat Pastor? Sehat. Iya, Pak. kayaknya terus bersemangat di tengah kesibukan ini ya Pastor ya. Ya, tetap semangat. Tetap Harus semangat. semangat ini. Oke, baik. Mungkin boleh dulu kenalan juga ya kepada para pemirsa, atau mungkin para pemirsa sih sudah banyak yang kenal dengan Pastor. Tapi boleh lebih dalam lagi mungkin keseharian Pastor Marihot selain sebagai Ketua Komisi Komsoskam, apalagi nih beliau aktivitas dari Pastor. Baik, terima kasih saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Mario Simanjuntak. Tadi sudah disebutkan bahwa saya sehari-harinya bertugas sebagai Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan. Dan tinggal saya di Pastoran Katedral Jalan Pemuda nomor 1 Medan. Lengkap itu. Lengkap Ya, saya sehari-harinya sebagai Vikaris Parokial Keuskupan Vikaris Parokial Katedral. Nah, selain itu juga saya bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Deli Tua. Nah, jadi inilah kesibukan-kesibukan yang dapat saya kerjakan dan saya laksanakan sebagai bentuk kepercayaan dari Bapak Uskup untuk saya laksanakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pastor, sudah sangat jelas ya. Sepertinya ini juga bagian dari komunikasi ya Pastor. Betul. Baik, Pastor. Ya, sungguh hal yang menarik ya, bahwa tema dan pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus dalam Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57 ini justru diangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, kira-kira apa kaitannya ini Pastor? Apakah Bapak Suci ingin agar seluruh umat lebih mengenal dan lebih mendalami bagaimana cara hidup jemaat di Efesus seperti itu, Pastor? Baik, jadi kita mengangkat dalam bacaan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, karena bicara dengan hati itu diambil sebagai pesan Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57, yakni berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Nah, Bapak Paus melihat bagaimana dalam perjalanan gereja ternyata komunikasi itu akan sangat menentukan agar kesatuan jemaat itu tetap terbangun. Pesan Paus dalam Hari Komunikasi yang ke-57 ini sebenarnya adalah kelanjutan dari pesan Paus pada hari Minggu Komunikasi Sosial Dunia sebelumnya. Ke-56, ke-55. Karena Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-56 itu, Bapak Paus mengangkat tema mendengarkan dengan hati. Dan pada hari Minggu Komunikasi Sosial yang ke-55 itu come and see, datang dan lihatlah. Jadi apa yang sekarang menjadi pesan dari Bapak Paus kepada seluruh umat Katolik, bicara dari hati adalah kelanjutan dari panggilan kita datang dan melihat, panggilan kita untuk mendengarkan. Lalu apa yang kita dengarkan itulah yang kita komunikasikan. Berangkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, ini kiranya menjadi sebuah panggilan kepada semua jemaat untuk melihat bahwa setiap orang mempunyai tanggung jawab dalam dirinya mengkomunikasikan pengalaman-pengalaman hidupnya agar semakin banyak orang yang kemudian mengalami kegembiraan dan sukacita dalam hidup. Oke, baik. Lalu Pastor, tadi pada bacaan itu juga kita lihat pada Efesus bab 4 ayat 7 itu dikatakan, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, ini mungkin tadi juga Pastor sudah sampaikan, tetapi saya ingin lebih Pastor jelaskan lebih detail apa hal yang harus kita maknai atau hal apa yang ingin ditegaskan dalam ayat ini, Pastor. Kaitannya mungkin kepada hidup menggereja kita ya. Baik, jadi Allah telah memberikan anugerah menurut
ukuran pemberian Kristus. Iya. Dan pemberian Kristus yang dimaksudkan itu adalah bagaimana Kristus telah mempercayakan tugas perutusan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Sehingga karya keselamatan Allah itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Dengan demikian, Kristus yang menganugerahkan para rasul, menganugerahkan para nabi, dan para pelayan jemaat, agar jemaat sepenuhnya berfungsi sebagai tubuh Kristus. Oke. Jadi pemberian Kristus yang dimaksudkan sini adalah bahwa setiap orang punya tanggung jawab dan peranan masing-masing. Dan ini menggerakkan jemaat yang lain ikut ambil bagian dalam membangun tubuh Kristus. Karunia rohani atau pelayanan itu semata-mata ditujukan untuk kepentingan bersama. Tak satu pun peranan jemaat yang dipandang rendah. Iya. Jadi kalau pemberian Kristus itu dianugerahkan kepada kita, maka setiap orang diberikan tanggung jawab untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Iya. Jadi seperti membangun persekutuan di situ ya, Betul Pastor. sekali. Oke. Baik, kemudian ini Pastor, terkait dengan Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57, karena judulnya sudah komunikasi. Ya, ini. Tetapi kita sering sekali komunikasi, sering kita dengar, tetapi sebenarnya apa yang menjadi syarat dari komunikasi yang baik ini, Pastor? Baik, terima kasih sudah memberikan kepada kita sebuah pertanyaan yang mengajak kita berefleksi, merenungkan. Ketika kita berkomunikasi itu tidak dengan sendirinya terjadi. Ada proses-proses dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Bagaimana kita beranjak dari tempat duduk kita, lalu keluar untuk membangun sebuah relasi. Dan ketika kita datang ke suatu tempat, kita berjumpa. Dalam perjumpaan inilah kita bisa melihat apa yang kita lihat, kenyataan-kenyataan di sekitar kita. Dan kenyataan-kenyataan ini berbicara, menyampaikan sesuatu kepada kita, dan itulah yang perlu kita buat dengan mendengarkan. Bagaimana mendengarkan dengan hati, tidak sekedar mendengarkan dengan telinga. Karena kalau kita mendengarkan dengan telinga, itu hanya sekedar menguping namanya. Menguping itu informasinya sekelibat saja, sepintas. Tetapi kalau kita mendengarkan dengan hati, apa yang kita dengarkan itu akan kemudian menentukan apa yang kita bicarakan. Nah, sehingga ketika kita mendengarkan dengan hati, tentu kita butuh kesabaran, butuh ketenangan. Bahkan dalam pesan Paus Fransiskus yang dalam Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-56 itu dikatakan bahwa mendengarkan itu adalah sebuah bentuk kemartiran. Berani untuk duduk, mendengarkan, sehingga orang yang berbicara atau menyampaikan sesuatu itu dia sungguh-sungguh merasa diperhatikan, dipedulikan, dan itu. Nah, kemudian dari setelah mendengarkan, akhirnya kemudian kita bisa mengatakan, berbicara dari hati itu tidak sekedar menilai, tidak sekedar menghakimi, tetapi berbicara itu adalah sebuah ungkapan iman. Karena apa yang baik berasal dari hati yang baik. Lidah yang menjadi alat untuk berbicara itu akhirnya bisa membawa kita untuk menambah sahabat, bukan menambah musuh. Nah, jadi sekali lagi pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-57 itu mengajak kita semua umat Katolik untuk berbicara dari hati dalam kebenaran kasih. Ya, menurut kebenaran dalam kasih. Sehingga dengan demikian terciptalah suasana yang kondusif, harmonis, dan penuh kedamaian. Oke. Jadi tadi datang dulu ya, Pastor, kemudian melihat, lalu pada saat melihat itu dia juga mendengarkan dengan hati, dan dari mendengarkan dengan hati berbicara dengan hati. Nah, ini dari tadi konteks yang ingin Paus sampaikan adalah ada kata dengan hati nih, Pastor. Kira-kira ada apa dengan cinta, ada apa dengan hati ini? Kenapa Paus selalu mengarahkannya itu dengan hati gitu, Pastor? Apakah sangat
punya makna yang besar saya rasa ini ya Pastor ya. Baik, kalau kita baca pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-57 itu, dalam bahasa Inggris disebut speaking with the heart. Itu dikatakan bahwa hatilah yang mendorong kita untuk melihat. Hatilah yang mendorong kita untuk mendengarkan. Dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita untuk berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Karena di hati itu Allah berdiam, Allah tinggal. Sehingga ketika kita semua yang diciptakan oleh Allah secitra dengannya, disitulah Allah menampakkan bagaimana kita semua adalah saudara satu dengan yang lain. Sehingga hati itu pun menggerakkan kita untuk bersabar, untuk tidak memaksakan sudut pandang kita dengan cara yang merugikan. Tetapi kita diajak untuk masuk ke dalam dialog dan saling berbagi, berkomunikasi dengan ramah. Itulah sebabnya hati sungguh-sungguh menjadi kunci. Hati menyatakan kebenaran tentang keberadaan kita dengan detaknya, dan itulah harus selalu kita dengarkan. Iya, seperti ada lagu ya Pastor, di hati ini ada cinta. Nah, itu dia, ada lagu Ya, yang sangat. memang harus ya, karena dari hati itulah yang mendorong, yang menggerakkan kita ya. Maka oke, semakin paham saya Pastor, dan pastinya para pemirsa di rumah juga sudah semakin paham ya maksud dan pesan dari Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Dunia ini. Baik, lalu Pastor, pada komunikasi di sini juga ada saya baca bahwa Paus itu mengatakan komunikasi dengan ramah. Nah ini nih, kayaknya menarik juga ini untuk kita bahas nih Pastor. Komunikasi dengan ramah, ramah yang dimaksudkan ini dalam bentuk apa Pastor? Baik, dengan ungkapan berkomunikasi dengan ramah, Paus mau mengajak semua umat Katolik untuk memiliki kesabaran, kesediaan menerima sudut pandang orang lain sehingga pesan itu tersampaikan. Nah, dari mendengarkan menuju dialog dan saling berbagi, kita mencoba mendengarkan dengan hati yang murni. Kita mampu berbicara dan akhirnya apa yang kita sampaikan itu kita memandang orang lain dengan kasih sayang, saling menerima kelemahan satu dengan lain yang dengan rasa hormat. Tidak mau menghakimi berdasarkan kabar angin atau menabur perselisihan dan perpecahan di antara umat manusia. Oke, baik. Terima kasih Pastor. Baik, kita rehat dulu sebentar Pastor, karena kita akan dengarkan ya para pemirsa di rumah, kita akan dengarkan sebuah lagu indah yang berjudul Shine Jesus Shine yang akan dibawakan oleh Ekskul Paduan Suara SMP Budi Murni 1 Medan.
Ya, itu tadi penampilan suara indah dari anak-anak SMP Budi Murni 1 yang bernyanyi dengan hati menghibur kita semua. Baik, Pastor, kita lanjutkan ya. Komunikasi ini sangat menarik sekali saya rasa. Ya, jadi kalau dalam hal berkomunikasi nih Pastor, apalagi dengan komunikasi yang terbuka lewat media-media yang saat ini sangat berkembang, apakah komunikasi ini menjadi tanggung jawab pihak tertentu saja atau kita semua juga punya tanggung jawab yang sama terhadap membangun komunikasi ini, Pastor? Baik. Membangun komunikasi bukan hanya tanggung jawab kelompok-kelompok tertentu saja atau pribadi-pribadi tertentu saja. Membangun komunikasi adalah tanggung jawab bersama. Ketika kita menyadari bahwa ada banyak hal di sekitar kita yang perlu kita komunikasikan. Sehingga dengan demikian orang yang membaca atau mendengarkan kita dituntun untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, dalam ketakutan, harapan dan penderitaan manusia di zaman kita. Maka berkomunikasi yang ramah, berbicara dengan hati, menjaga, melindungi, dan tidak melanggar kebebasan. Dan hanya orang yang mencintai dapat melakukannya. Teladan kita dalam hal berkomunikasi dengan penuh cinta adalah sang musafir misterius. Wah. Nah, itu ada istilah yang disampaikan dan tuliskan. Siapa ini musafir misterius itu, Pastor? Ah, itu dia. Musafir misterius dalam pesan Paus Fransiskus dalam Hari 57. Komunikasi Sosial Dunia ke-57 ini adalah merujuk pada Yesus. Wah, ternyata Yesus musafir misterius itu. Ya, ketika dua orang murid kembali ke Emmaus dan dalam perjalanan mereka berjumpa dengan seorang yang tidak dikenal. mereka kenal. Dan orang yang tidak mereka kenal itu berbicara membuat hati kedua murid itu berkobar-kobar. Ya. Tetapi mereka tidak Tidak mengenali dia. Bahwa dia adalah Yesus yang bangkit. Yesus menemani mereka dalam perjalanan serta menerangkan kepada mereka kitab suci. Iya. Yesus mengingatkan mereka akan apa yang pernah dia katakan ketika dia masih bersama-sama dengan para murid. Nah, jadi bagaimana akhirnya sang musafir misterius ini mengkomunikasikan sesuatu yang membuat hati murid-murid itu berkobar-kobar dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, Paus Fransiskus menyebut Yesus itu musafir misterius. Wah, menarik sekali ya. Lalu lewat pesan Bapak Suci Paus Fransiskus ini, Pastor, apakah selain Yesus juga yang tadi yang Pastor katakan musafir misterius itu, apakah ada sosok lain lagi yang spiritualitasnya bisa kita teladani dalam hal komunikasi ini, Pastor? Baik, Paus Fransiskus juga mengutip seorang santo, orang kudus dalam gereja Katolik yang bernama Santo Franciscus de Sales. Oh, Santo Franciscus Iya. de Sales. Jadi Boleh dikatakan cerita tentang beliau nih, Pastor? Kayaknya saya juga baru dengar ini. Santo Franciscus de Sales ini lahir tanggal 21 Agustus 1567. Ditabiskan menjadi imam tahun 1593 dan berkarya di sebuah paroki Chablais. Dan pada waktu itu banyak penganut Calvinis di tempat itu, di wilayahnya. Dan dia berusaha untuk membangun komunikasi dengan mereka, mempertanggungjawabkan iman. Dia menulis banyak surat dan menerbitkan karya-karya tulis untuk mempertahankan imannya. Santo Franciscus de Sales ini terkenal orang yang baik, sederhana, bijaksana, dan lemah lembut. Dia mengadakan pendekatan secara rohani dengan kasih, dengan doa-doa, adorasi sakramen Maha Kudus, berdoa rosario, dan mentobatkan banyak orang sehingga dia sangat populer pada masa itu. Salah satu perkataan dari Santo Franciscus de Sales yang terkenal itu adalah segala sesuatu berkaitan dengan cinta, hidup dari cinta, dilakukan untuk cinta dan berasal dari cinta. Wah, indah sekali ya. Paus Santo Franciscus de Sales ini wafat tahun 1622 dan dikanonisasi menjadi orang kudus tahun 1665 oleh Paus Innocentius ke-10. Dan Santo
Fransiskus de Sales dikenal sebagai pelindung para wartawan dan jurnalis. Wow, ternyata santo pelindung jurnalis di Katolik itu adalah Santo Fransiskus de De Sales. Sales, ya. Wah, Dan jadi- kita memperingatinya setiap tanggal 24 Januari. Oh, pestanya, di Pestanya 24 dirayakan, Januari. diperingati. Oke, baik. Terima kasih, Pastor. Lalu, Pastor, saya tertarik juga dengan kehidupan Santo Fransiskus de Sales. Tadi Pastor katakan bahwa dia tadi ada mempertobatkan orang. Ya, ini suatu hal yang sepertinya di zaman era sekarang ini sulit ya, ketika kita harus menyerukan pertobatan kepada orang lain, kepada sesama kita. Nah, kira-kira apa yang kita bisa teladani atau cara dari Santo Fransiskus sendiri ketika dia mampu mempertobatkan orang pada masa itu, Pastor? Santo Fransiskus de Sales mendatangi orang-orang dengan kasih, Wah, bukan dengan sebuah penilaian atau judgment seperti itu, penilaian penghakiman yang membuat orang menjadi membangun sebuah sikap permusuhan, bukan. Ya. Dia datang dengan kasih, dengan tulisan-tulisannya dia menerangkan banyak hal tentang iman kekatolikan. Dengan demikian banyak orang yang kemudian bertobat karena Santo Fransiskus de Sales datang membawa dialog, ya, sehingga banyak orang yang kemudian melihat dalam diri Fransiskus de Sales wajah Allah yang berbelas kasih, oke. sehingga orang mau bertobat dan kemudian kembali ke pangkuan gereja. Ya. Berarti dengan cara yang lembut ya, Pastor ya. Itu tadi seperti yang dikatakan bersumber dari cinta. Baik. Jadi itu sebabnya mengapa akhirnya Santo Fransiskus de Sales menjadi salah satu teladan yang bisa kita ambil dalam komunikasi ini ya, Pastor ya. Baik, selanjutnya ini, Pastor. Komunikasi di zaman now ini kan sangat beragam. Salah satunya adalah media sosial, ya. Tentunya Anda para pemirsa di rumah semuanya pada memiliki media sosial. Nah, lalu bagaimana, Pastor, kita sebagai umat tampil menunjukkan diri kita pada media sosial ini secara bijak, ini bagaimana caranya? Dikaitkan dengan tema Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-57 ini, Pastor. Baik, dalam usaha kita untuk berkomunikasi kita punya banyak sarana, Iya. banyak alat komunikasi yang dapat kita gunakan. Iya. Nah, untuk menggunakan sarana-sarana ini perlu untuk bijak, agar kita semua lewat media ini mewartakan kebenaran, serta berani serta bebas untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita bersama. Iya. Maka kita perlu mengundang Tuhan agar bagaimana menggunakan media itu dengan bijaksana. Para insan dan pegiat media komunikasi dimanapun berada berusaha untuk mengobarkan semangat persaudaraan dan perdamaian. Sekali lagi, kebenaran yang mau dinyatakan dengan berani dan bebas sungguh-sungguh akan membuat kita mampu untuk menyuarakan apa yang Tuhan kehendaki lewat diri kita. Ada banyak orang yang berusaha untuk menampilkan wajah-wajah yang penuh kepalsuan lewat media sosial. Iya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, sebuah informasi yang bisa menyesatkan. Informasi yang berisi ujaran kebencian dan kebohongan. Nah, lewat seruan Paus Fransiskus dalam Hari Minggu Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57, kita diajak untuk sekali lagi menyuarakan kebenaran dalam kasih. Ya, sesuai tema ya, Pastor. Sesuai dengan tema kita, penuh bela rasa dan kelembutan, sehingga komunikasi itu mengobarkan hati banyak orang, menyembuhkan luka dan membawa terang kepada orang lain. Semua itu sekali lagi dapat tercapai lewat bimbingan Roh Kudus. Maka kita tidak mau melihat alat-alat komunikasi ini yang menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai alat-alat komunikasi untuk menyatakan kebenaran dalam berbicara. Oke, baik. Lalu ini terakhir nih, Pastor.
Apa kira-kira yang menjadi pesan pastor sendiri selaku Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Medan kepada seluruh umat di keuskupan kita terkait dalam peringatan Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57 berdasarkan pesan Paus Fransiskus kepada kita, Pastor. Saudara-saudari yang terkasih, umat Allah yang berbahagia, lewat pesan Paus pada Hari Minggu Komunikasi Sosial Dunia ke-57, sekali lagi kita diajak untuk membangun sikap, membangun komunikasi yang berasal dari hati. Melalui kehadiran kita, kita mampu bersiap berdialog, berkomitmen untuk membangun, memperkokoh perdamaian dunia. Dimanapun kita berada, kita ingin menjadi pembawa damai dan sukacita. Lewat media-media yang ada di sekitar kita, kita berusaha untuk menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih dan tetap menjaga kebenaran yang ada di sekitar kita, kebenaran iman yang memampukan kita untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang semakin dewasa dalam iman. Sekali lagi saya mengajak kita semua yang hadir di sini, di tempat ini dan juga dimanapun berada, agar berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Iya. Baik. Demikianlah para pemirsa yang terkasih, perjumpaan kita dalam program acara Mimbar Agama Katolik pada hari ini. Semoga pesan Bapak Paus dalam Hari Komunikasi Sosial Dunia yang ke-57 berbicara dengan hati semakin mengantarkan kita untuk senantiasa berbicara dengan hati, karena dari hatilah datang kata-kata yang benar dan penuh kasih. Saya Nova Florentina undur diri dari hadapan Anda, namun sebelumnya kita akan dengarkan satu lagu yang berjudul Datanglah Tuhan yang akan dibawakan oleh Ekskul Paduan Suara SMP Budi Murni 1 Medan. Namun sebelumnya kita akan meminta doa dan berkat dari Pastor Marihot. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang kami alami sepanjang acara ini. Kami telah Kau gerakkan untuk berbicara dari hati, menurut kebenaran dalam kasih, membangun persaudaraan sejati dan persekutuan. Semoga seluruh umat-Mu dimanapun berada, tergerak untuk saling mendengarkan, tergerak untuk berbagi kasih, membangun dialog dengan orang-orang di sekitarnya, agar lewat pelayanan kami semua, Nama-Mu semakin dimuliakan. Berkatilah tugas-tugas kami dalam pelayanan kami, agar semua itu menjadi pujian dan kemuliaan Nama-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.